Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sudut Gaib. Ya, pemirsa Sudut Gaib dimanapun Anda berada, sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya. Beliau adalah seorang pemuda dari Wonogiri. Mari langsung saja kita ajak bincang-bincang mistis. Sebelumnya selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, malam Mas Budi. Kabarnya gimana? Kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja monggo silakan perkenalkan diri kepada para pemirsa Sudut Gaib. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, asal dari kota Wonogiri. Ya, ini Mas Budi ini dengar-dengar datang ke sini membawa sebuah kisah pengalaman spiritualnya yang berhubungan dengan sejarah. Sedikit ada sejarah di masa lampau tentang sebuah pembantaian. Wah, Gitu ya. seram sekali sepertinya gitu. Kemudian Mas Budi ini katanya melewati tempat tersebut dan mengalami kisah-kisah tersebut yang nanti akan diceritakan. Oke. Kalau boleh tahu ini kejadian awalnya itu gimana? Oke. Ya, betul. Jadi di sini saya ingin mengkilas balik ataupun flashback sejarah sebuah tempat. Itu bernama Hutan Alas Kedu. Tepatnya berada di pinggir kota Wonogiri. Terus? Saya dulu pernah mendengar sebuah cerita dari kakek saya. Kebetulan juga orang Wonogiri, kampung sekitar Hutan Alas Kedu itu. Di tahun 1950-an. Udah lama Sudah lama ya? Di sana itu terjadi pembantaian massal. Gitu. Pembantaian massal pemirsa. Tahun 1060-an ya, kira-kira ya, 1060-an. 1960-an. 60-an, ya. Ya, perkiraan di antara 1950 sampai 60 lah. Ada pembantaian massal tadi. Pembantaian massal, terus akhirnya dikubur di Alas Kedu atau di hutan Kedu tersebut. Jumlahnya itu kalau Anda dengar dari kakek Anda atau orang-orang yang bercerita itu berapa kira-kira? Dari Yang saya dengar dari kakek saya itu jumlahnya ratusan. Oh, ratusan. Banyak juga ya gila saya. Dan itu campur enggak? Anak kecil ada gitu misalkan? Kemungkinan besar campur. Oh, campur ya? Jadi membuat sebuah lubang di hutan Alas Kedu tersebut, langsung dikubur bersama di situ. Kubur jadi satu lubang gitu ya. Iya. Kubur langsung pendam gitu aja? Iya. Tentu saja dari kisah itu muncul hal-hal yang janggal ya sampai saat ini ya. Betul sekali. Yang dialami oleh Mas Budi itu seperti apa itu Mas Budi? Iya. Jadi pengalaman saya dulu yang saya rasakan sendiri ya, bukan cerita orang lain atau siapa. Saya sendiri juga merasakan. Waktu melintas di Alas Kedu, saya beberapa kali, jadi nggak hanya sekali saja. Lo beberapa kali? Ya, merasakan kejadian yang sangat janggal, sebuah penampakan. Sebuah penampakan Iya. Itu terjadi di malam hari. Iya. Dari pengalaman saya pribadi dulu, yang pertama itu saya ingat itu menjelang hari kemerdekaan Indonesia itu. Tahun berapa tuh Mas Budi? Kira-kira di tahun 2012. Oh ya sudah Agak lama ya? agak lama. Iya. Itu saya naik motor dari Wonogiri Kota. Rumah saya itu kan kalau ke Wonogiri Kota tentunya lewat hutan Alas Kedu itu. Lewat jalur tersebut. Iya, jalur tersebut. Terus kondisi jalannya itu gimana? Bisa diceritakan? Dulu masih rusak, masih banyak berlubang. Jadi naik motor nggak bisa cepat. Di tengah hutan jalannya rusak. Penerangan gelap juga. Gelap. Terus jarak untuk melewati Alas Kedu itu kira-kira panjangnya saja kira-kira berapa itu? Kira-kira dari masuk sampai keluar itu ya sekitar 5 kilo. Waduh, lumayan jauh Berarti juga termasuk ya. dalam ya? Sudah jalan rusak di tengah hutan, penerangan nggak ada, jaraknya 5 kilo. Nggak bisa bayangkan saya. Terus kemudian gimana itu? Anda pas itu sendiri atau bersama teman? Waktu itu saya sendiri. Sendiri. Oh iya. Terus bisa diceritakan? Itu sekitar jam 11 malam saya pulang
dari kota Wonogiri, kebetulan pas ada acara di rumah teman itu. Iya. Saya pulang sendiri. Ya. Nah, waktu saya melintas di tengah-tengah, sudah sampai tengah-tengah Setu, yang kemungkinan besar titiknya pemakaman kuburan masal tadi, yang kuburan masal tadi. Nah, di situ secara kasat mata saya melihat itu ada penampakan yang sangat-sangat nyata. Jadi saya melintas di situ kan nggak bertemu sama pengendara lain karena udah malam. Nah, tiba-tiba dari arah utara itu ada sebuah mobil. Mobilnya kayak itu loh, hardtop. Mobil jeep Nah, itu ya? Jeep itu. itu Jeep ya? lama. Jeep lama yang nggak ada atapnya itu, kayak mobil-mobil perjuangan itu. Iya. Nah, di sana kan terlihat lampunya kan, lampu kuning itu dari mobil itu. Wah, ada mobil melintas, Itu berlawanan berarti. berlawanan. Dalam hati saya malah lega tuh. Ada teman yang orang lain melintas, lah orang lain yang melintas. melintas. Nah, saya biasa. Nah, setelah dia agak mendekat kok saya mencium bau anyir. Bau anyir itu Amis itu apa? Gimana? Ya, agak-agak amis. Amis campur lah. Bau amis terus bau kembang jadi satu. Membuat merinding. Iya. Firasat saya udah nggak baik. Tapi nggak masalah, Wong. Itu ada temennya, mobil lah. ya, ada temennya gitu ya. Oh. Nah, waktu sudah mendekat melintas apa sudah bertemu papasan bertatap muka langsung. Lah mobil itu ada pengemudinya 3 orang. Tapi setelah saya lihat betul itu bukan orang. Jadi cuma seperti bentuk manusia berseragam putih-putih kayak pahlawan itu, kayak pahlawan zaman-zaman dulu itu. Tapi nggak ada wajahnya. Astagfirullahaladzim. Ini buru kuduk saya merinding ini. Sama Giwasa? Ya. Saya juga merinding menceritakan sejarah yang dulu saya alami. 3 orang di dalam mobil yang bisa dilihat dari luar ya dengan Iya. jelas ya. Wajahnya tidak ada, Tidak ada. cuman polosan gitu atau rusak atau bagaimana? Itu saya melihatnya malah polosan. Rata gitu wajahnya. Nah, rata. Ada respon enggak dia? Maksudnya apakah dia cuman ke depan gini aja atau walaupun tidak ada wajah tapi nengok ke Anda gitu? Pasti. Dia tetap melihat depan pasti. Oh gitu ya, tetap fokus. Tetap fokus ke depan. Oh gitu. Nah, saya kira itu dari kejauhan kok seragamnya kayak seragam pahlawan zaman dulu. Malam-malam mau kemana? Kalau upacara nggak mungkin. Nggak mungkin malam-malam. Nah, itu yang terlihat jelas dan nyata secara kasat mata saya, yaitu pas waktu melintas ada 3 orang penumpang. Saya kira ya manusia. Iya. Nah, waktu melintas kok Itu tadi ya. itu tadi nggak ada wajahnya. Nah, terus kemudian itu gimana? Setelah Nah, itu. otomatis saya langsung kaget, ngeri mendadak. Mm-mm. Saya tetap lanjut jalan sambil saya tengok. Saya nggak berani langsung tengok ya. Pelan-pelan maksudnya. Saya tengok spion masih. Saya tengok ya paling berapa meter maju ke depan lagi. Udah nggak ada cahaya lampu mobil. Padahal itu treknya agak lurus. Iya. Itu jarak pandang misalkan 500 meter aja masih terlihat kalau itu lampu mobil. Terus setelah itu Anda baru sadar kalau itu bukan orang ya? Nah, baru sadar ya. Luar biasa sekali. Untung saja setelah kejadian itu motor saya nggak mogok. Iya. Oh gitu ya. Alhamdulillah bisa pulang selamat sampai rumah. Alhamdulillah. Ya percaya nggak percaya itu yang saya alami kayak gitu. Terus pastinya di dalam perjalanan itu kan pastinya terus berpikir ya. Iya. Apa yang Anda pikirkan waktu itu? Pas di jalan itu. Atau kacau atau gimana? Kalau sebenarnya sih waktu saya mau perjalanan pulang masuk ke Alas Kedu itu untuk pikiran tenang-tenang aja, nggak ada pikiran kacau atau takut karena udah biasa. Ya itu tadi nggak taunya kok melewati penampakan kayak gitu. Nah, setelah melihat penampakan itu kan jalan lagi itu. Itu perasaan Anda gimana waktu itu? Mestinya takut. Takut ya? Ah, Oh gitu. takut. Gitu ya. Terus rasanya pengen cepet-cepet keluar dari hutan Alas Kedu itu. Neng kok saya rasakan motor agak berat. Oh gitu. Kayak nggak sampai-sampai itu. Ya, saya tetap
tenang, mencoba tenang, berdoa, mohon lindungan dari Tuhan agar selamat ya. Alhamdulillah bisa keluar dari hutan alas kedung aman-aman aja. Motor juga nggak mogok, nggak rusak. Padahal itu jalan rusak, nggak ada penerangan sama sekali. Ya, jarang orang lewat. Iya, kalau sekarang udah bagus. Sudah bagus ya sekarang. Alhamdulillah. Ya, ini jadi bahan pelajaran kita semua dimanapun, kapanpun kita melewati sesuatu, berjalan ke sesuatu, tetap waspada, cermat dan hati-hati. Tetap ingat kepada Sang Pencipta karena kita tidak tahu ya. Nanti itu ada apa, tidak ada yang tahu. Cuma Tidak ada yang tahu. ini tadi kan perasaan Anda kan setiap hari pada lewat sana ya, biasa-biasa aja, terus kemudian tidak tahu kejadian apa, tiba-tiba melihat kejadian seperti kan jadi shock dan lain sebagainya. Teringat terus itu pastinya pengalaman itu ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, mungkin cukup dulu. Siap. Terima kasih ya atas waktunya ya. Baik, Mas sama-sama. Budi mau bercerita di sini. Siap. Baik para pemirsa, tanpa kita sadari kita hidup berdampingan di dua alam. Tanpa kita inginkan, kejadian janggal pasti pernah kita rasakan. Tetap selalu berdoa kepada Tuhan agar kita tidak takut dan terperangkap dalam sudut gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.